Oke, teman-teman udah dibuka belum web gayanya? Udah tuh. Oke, jadi ini kan misal adalah hasil kemarin kalian ground checking ya. Untuk ekspor titik-titiknya, kalian lihat di sebelah kiri ini, icon yang save. Aduh, nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nih. Icon yang save ini, kalian klik. Dan ini ada contoh titik-titik yang akan kalian ekspor. Kalian pilih semua. Kalian semua pilih semua titik-titiknya. Dan kalian pilih file to yang di atas ini. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan tuh. Oke. Bisa diikutin kan? Bisa pelan-pelan nggak? Bisa tuh. Dari mana? Baru checklistin ini ya tuh. Kalau mau checklist semua, kalian tinggal klik yang ini nih, icon yang bulat ini nih. Kalian checklist, tinggal checklist semua. Tapi karena ini ada satu file, kalau saya ada satu file yang nggak perlu digabungkan, jadi saya nggak di checklist semua. Jadi semua titiknya kalian checklist, kalian pilih. Sudah. Untuk AOI ekskursinya nggak di checklist ya tuh? Nggak usah, jadi cuma titik-titik dari kalian ground check kemarin aja. Sudah semua? Bisa dilanjut teman-teman? Bisa tuh. Bisa tuh. Bisa tuh. Kalian pilih file to yang paling ujung ini nih. Kalian klik. Terus kalian pilih create new folder. Kalian klik. Terus kalian kasih penamaan titik underscore ground check. Kalau udah, kalian tinggal klik create folder. Sudah? Sudah semua? Oke, kalau sudah, kalian kan nanti ini jadi satu ya, jadi satu folder ini yang titik underscore ground check. Kalian tinggal klik sampai muncul informasi-informasi mengenai titik-titik yang ada di folder. Kemudian kalian scroll ke bawah dan pilih export KML. Bisa dilanjut teman-teman? Bisa tuh. Satu. Oke. Ini sebenarnya udah sampai di sini ya untuk ekspor titik-titik hasil ground check kemarin. Kemudian kalian buka
ArcMap-nya, GIS-nya. Udah dibuka semua belum? Sudah tuh. Udah bisa dilanjut? Udah bisa dilanjut belum? Sudah, Kak. Oke. Udah semua kan? Kemudian kalian tambahkan data titik yang tadi kalian ekspor. Maaf teman-teman, saya lupa ini tadi ekspornya itu KML ya. Jadi kalian buka ArcToolbox. Kalian buka ArcToolbox-nya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan atuh. Kemudian kalian pilih Conversion Tools from KML. Toolsnya belum kelihatan, itu Mi coba diubah ke entire screen dulu. Sebentar. Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Kalian ke ArcToolbox, terus pilih yang Conversion Tools. From KML to layer. Nah ini nih. Kalian klik aja. Terus kalian cari file KML kalian. Di mana tadi tempat kalian nyimpan. Biasanya sih di download ya. Yang titik ground check itu kalian pilih. Terus kalian open. Sudah? Kalau sudah di input, untuk output location-nya ini menyesuaikan aja karena nanti kita akan diekspor lagi menjadi SHP. Kalau udah tinggal klik OK.
Sudah muncul seperti di screen belum? Sudah atuh. Oke, sudah bisa dilanjut. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang ini, layers yang tadi points ini, yang baru ditambahin, kalian klik kanan. Kemudian pilih data dan ekspor data. Kalian pilih file penyimpanannya. Ubah namanya menjadi titik ground check. Titik underscore ground check. Jangan lupa tambahin SHP. Oke. Maaf. Atuh boleh ulangin nggak? Oke, ulang. Ini nih layers yang points ini. Kalian klik kanan. Terus di bawah itu ada opsi data untuk mengekspor data. Sudah? Sudah, Kak. Oke, kalian klik. Kemudian kalian pilih file untuk menyimpan ekspornya dan ubah penamaannya menjadi titik underscore ground check. Jangan lupa tambahin SHP di belakangnya, titik SHP. Sudah? Sebentar atuh. Oke. Kalau udah di save aja ya teman-teman. Yang lain gimana? Aman? Atau ketinggalan? Oke, karena tidak ada jawaban, saya anggap aman semua ya. Kita lanjut. Kemudian Atuh klik error. error di mana? Habis diklik save tadi langsung tulisannya error gitu. Coba kirim screenshotnya ke grup. Kayaknya namanya terlalu panjang deh. Kalau misalkan kepanjangan, kalian ini aja, titik underscore GC. GC itu singkatan dari ground check. Kalau emang kepanjangan. Diulangi aja step-nya, tapi dengan nama yang lebih pendek coba. Gini teman-teman, apakah iya, ini nama file nggak bisa pakai spasi ya, jangan pakai spasi. Jadi pakai underscore untuk mengganti. Mengganti spasi itu pakai underscore. Udah semua? Sudah tuh.
Oke, dilanjut dulu ya. Kalau udah, kalian klik oke. Kemudian klik yes aja untuk nambahin data SHP-nya. Sudah semua? Udah tuh. Oke, untuk layers yang tadi, yang points ini nih, yang masih ada pin-pin kuning, bisa kalian checklist aja. Kemudian kita mulai masuk ke analisis datanya ya. Tapi sebelum itu ini dulu UTM-nya disamain dari yang layers ini nih. Layers yang paling atas pojok ini nih, ini di table of contents, kalian klik kanan, terus ke properties. Kalian pilih yang WGS ini, 1984 UTM. Atau kalau nggak ada, kalian ke projected coordinate system, terus ke UTM, ke bawah, scroll ke bawah, terus ke WGS 1984, ke shorten, baru scroll, kalian cari ke 48S. Yang ini kan udah pernah ya, maksudnya nggak sekali dua kali, harusnya udah paham lah cara mengubah UTM-nya. Kalau udah ke apply, terus oke aja. Sudah? Bisa dilanjut? Udah tuh. Ya. Oke, kita masuk ke analisisnya menggunakan spatial join. Jadi kalian ke R Toolbox dan Analysis Tools. Kemudian kalian pilih yang overlay, pilih yang spatial join. Kalian klik dua aja. Untuk target feature-nya, kalian pilih yang titik ground check, yang titik GC ini nih, yang sudah jadi SHP. Titik GC, titik underscore GC. Kemudian untuk join feature-nya, kalian pilih yang SHP tutupan lahan yang udah di digitasi. Ini yang tutupan lahan ekskursi. Untuk outputnya, kalian pilih folder tempat kalian menyimpan jadi satu file aja nggak apa-apa. Untuk penamaannya, kalian buat menjadi ekskursi underscore spasial underscore join.
atau ini aja deh, ekskursi underscore SJ. Biar nggak kepanjangan. Kalau udah diklik save, sudah. Udah tuh. Oke, untuk join operationnya ini, kalian pilih yang join one to one. Ini, bukan one to money, tapi one to one ya. Kemudian, kalau udah, kalian klik OK aja. Nanti akan muncul di table of contents sebagai ekskursi underscore SJ. Sudah semua? Oke, lanjut ya. Kemudian kalian open attributable di layers yang ini nih, ekskursi underscore SJ. Kalian klik kanan, open attribute table. Ini sesuai sama yang tadi frekuensi ini. Kalau yang bagian name ini adalah nama-nama hasil kalian ground check dari titik-titik. Kemudian yang hasil digitasi ini adalah yang kelas. Yang kolom kelas. Ini bisa kalian geser biar samping-sampingan. Kalian tarik aja ke samping biar samping-sampingan sama yang name ini. Jadi bisa disesuaikan. Sudah? Udah tuh. Oke. Kemudian ini kan masih belum sesuai nih, maksudnya ada yang lantar bangun 1, lantar bangun 2, mangrove 2, mangrove 1, kayak gitu-gitu namanya kita ubah. Jadi caranya itu adalah kalian klik editor, pilih start editing, pilih yang ekskursi underscore SJ, klik OK. Kemudian kalian ubah dengan cara ini, kalian tarik yang lahan terbangun ini nih, atau kalau misalkan kita urutin dulu deh yang sama-sama lahan terbangun. Di bagian name ini kalian klik kanan, terus sort ascending. Jadi lahan terbangun sama lahan terbangun, mangrove sama mangrove nggak terpisah-pisah. Jadi bisa kalian ubah namanya sekalian, nggak satu-satu. Oke, lanjut. Kalian pilih yang lahan terbangun ini, terus kalian klik kanan yang di bagian name. Klik kanannya kursornya di ini ya, di atas di samping name-nya ini. Kalian klik kanan untuk memilih field kalkulator. Sudah? Oke, lanjut. Kalian
ubah namanya menjadi lahan terbangun, tapi setiap awal dan akhir itu dikasih tanda petik 2. Lahan terbangun. Kalau sudah, kalian klik OK. Oke. Kemudian udah semua belum kira-kira? Ini diubah nama dulu kan atau baru di merge? Gimana? Ini kita pakai merge nggak atau enggak? Enggak pakai merge. Kalian pilih aja nih. Misalkan mangrove sama mangrove. Kalian pokoknya yang satu kelas ini mangrove sama mangrove kalian satuin, kalian pilih semua biar ngubahnya nggak satu-satu. Kemudian kalian klik kanan nih, cuman kursornya di paling atas ini yang di samping name ini untuk memilih build kalkulator. Kemudian kalian ubah lagi nih, kan yang kedua ini namanya bukan lahan terbangun tapi mangrove. Nanti kita ubah jadi mangrove. Bisa diikutin nggak teman-teman? Atau kecepatan? Masih bisa diikutin atau? Oke. Kalian ubah semua ya namanya ya. Biar seragam. Sudah diubah semua belum? Sudah atau? Yang lain gimana?
Yang lain sudahkah? Atau nggak ngikutin? Atau kecepatan? Atau gimana? Sudah tuh. Kemudian yang bagian kolom yang kosong ini kan yang lahan terbangun ini masih yang AOI ekskursi ya namanya. Kalian ubah juga, caranya sama, kalian pilih AOI ekskursinya ini, tapi kalian klik kanannya di kolom yang kelas, bukan name, untuk field kalkulator lagi, dan ubah dari AOI ekskursi jadi lahan terbangun. Kalau udah, di oke aja. Udah semua? Ini nama sama kelasnya disamain aja ya, Toh? Ininya apa? Bukan disamain, apa sih? Sesuai Diubah sama, namanya. iya diubah namanya. Namanya sama nih. Jadi kalau misalkan di bagian name itu kalian masih badan air underscore 1, badan air underscore 2, kalian sesuaikan. Kayak yang di kelas-kelas kan ini kan gak ada badan air, adanya sungai. Berarti kalian ganti jadi sungai. Kayak gitu. Tapi nggak harus sebelah-sebelah sama ya. Kayak misalkan ini nih, yang di name-nya mangrove, ini kelasnya tambak. Itu kalian nggak usah ubah, kalian biarin aja. Itu artinya perbedaan nih antara yang sama kondisi aktualnya. Tapi kalau udah sama ya udah nggak apa-apa, nggak usah diapa-apain. Berarti itu artinya sama antara citra sama kondisi aktual gitu. Bisa dipahami? Bisa, Toh. Oke. Oke, kalau udah kalian save edits untuk stop editing. Sudah? Itu tadi adalah langkah-langkah untuk spatial join-nya. Sekarang kita masuk ke analisis frekuensi untuk mengetahui apakah sesuai atau tidak kesamaan antara kelas-kelas yang dari citra sama kondisi aktual hasil ground check kemarin. Caranya kalian buka Art Toolbox, kemudian ke Analysis Tools lagi, tapi kali ini kita pakai yang statistik. Dan dari statistik ini kita pilih frekuensi. Sudah? Apakah masih bisa diikuti, teman-teman? Sudah tuh. Oke. Dan untuk input table-nya kita pilih yang ekskursi underscore sj. Yang tadi kita edit. Kemudian
Kemudian untuk output table-nya, kalian pilih file dan namanya kalian ganti menjadi akurasi underscore ekskursi. Kalau sudah, kalian save. Sudah. Sudah tuh. Oke, untuk frekuensi fields-nya ini kalian pilih. Yang tadi kita ubah itu ada name, kalian checklist yang bagian name sama kelas. Yang tadi diubah ya, antara name dan kelas. Name dan kelas kalian checklist di frekuensi fields. Sudah? Sudah tuh. Oke, untuk summary fields-nya itu optional, jadi nggak usah. Jadi biar kalian pilih yang frekuensi fields-nya aja, pilih yang name dan kelas. Kalau udah kalian running, kalian klik OK. Nanti akan muncul di table of content. Ini udah selesai nih. Kalian udah selesai belum? Sudah muncul belum di table of content? Akurasi ekskursinya. Udah semua belum teman-teman? Aduh, sudah tuh. Yang lain? Apakah sudah? Oke, saya anggap sudah ya. Oke, kemudian yang ini nih yang hasil dari akurasi underscore ekskursi. Kalian klik kanan, kemudian kalian open. Nah, ini adalah hasil frekuensinya antara Citra dan ground check kemarin. Kemudian bisa kalian pindahkan ke Excel. Kalian buka Excel. Kalian buat table seperti ini. Kalian buat dulu ya teman-teman. Kalau sudah selesai dibuat, tolong infoin ya. Terima kasih. Atau mau nanya, Ya, silakan. Gimana? ini kan kelompok kami kan kelompok yang terakhir lah, karena kemarin digitasinya tuh udah terlalu siang tuh. Penitikannya tuh udah terlalu siang. Jadi kelompok kami itu cuma ngetitikin mangrove sama tambak tuh. Nah, itu tuh untuk lahan terbangun, sawah sama sungainya itu gimana ya tuh? Untuk titiknya. Kemarin pas jalan pulang itu nggak sekalian nitikin. Kami nggak sampai ke depan banget atau. Jadi yang ketitik cuma tambak sama mangrove. Salman kelompok besar berapa? 3 atau 2? Kelompok 2, 3 dan 4. Seharusnya kemarin kan kita itu digabung ya dalam satu aspek gitu ya. Kan kemarin memang terkendala di mangrove sama di tambak. Coba ditanyain kemarin atau Akpira sempat itu ya digitasi sungai sama lahan terbangun, saya juga lahan terbangun.
coba minta ke kelompok 1 dan 3. Tapi jangan ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 1 dan 3 aja. Karena memang masih dalam lingkup aspak yang sama seperti itu. Jadi bisa share-share aja. Karena kemarin kita juga kan dipecah tim-timnya itu menjadi setengah di bagiannya ada yang lahan terbangun, setengah di bagiannya ada yang sungai dan sebagainya gitu ya kemarin ya. Ada juga yang sawah. Nah, coba kalian saling koordinasi, datanya seperti apa. Kan yang kemarin juga yang ikut kita sampai ke depan itu ada yang bilang tambaknya juga belum selesai. Nah, mungkin di situ Salman bisa kasih data tambak dan mereka bisa kasih ke Salmannya data-data yang belum Salman dapatkan di depan seperti itu. Mungkin itu solusinya ya. Dan berlaku juga ke kelompok-kelompok yang lain mungkin. Karena memang kemarin sempat itu ya kita kekurangan waktu untuk digitasi. Tapi dalam lingkup kelompok besar yang aspraknya sama seperti itu ya. Kemarin kan dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, 10 ya, seingat saya. Oke. Oke, terima kasih ya, Eto. Oke. Nah, nanti kalian sharing aja ya sama yang kemarin pembagian asbak itu sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa 7, 8, 9, 10? Ya itulah intinya. Oke, kemudian kita lanjut aja ya. Yang lain masih bisa ikutin kan? Oke, jadi gini cara ngisinya dari frekuensi ke Excel. Di baris pertama, ini ada lahan terbangun dan lahan terbangun sama-sama lahan terbangun. Frekuensinya 2. Jadi kalian isinya di kolom pertama ini, antara lahan terbangun dan lahan terbangun. Diisi sama angka frekuensinya, yaitu 2. Udah selesai dibuat belum tabelnya? Halo? Apakah masih di dalam Gmeet ini? Masih tuh. Oke. Udah selesai kan? Ini bikin tabelnya kalian masih bisa ikutin kan? Atau Ini saya masukinnya gimana? misal nih kelasnya lahan terbangun sama namanya lahan terbangun, berarti di situ kan atau ini masukinnya? Iya, iya. Jadi yang bagian geroncekin ini yang ke bawah, ini adalah untuk yang bagian name-nya. Yang ke samping ini adalah kelasnya. Jadi kalau name-nya lahan terbangun dan kelasnya lahan terbangun, itu isinya di ini nih, kolom pertemuan kalian, pertemuan antara dua ini. Tapi kalau misalkan name-nya lahan terbangun, tapi di kolomnya adalah sawah, berarti isinya di kolom pertemuan antara dua lahan terbangun dan sawah ini di bawahnya, gitu. Apakah bisa dipahami? Oke, misal nih, yang kedua nih, frekuensinya ada 2, di mana name-nya ini adalah mangrove, dan kelasnya ini ada tambak. Oke, kita
pindah ke sini nih. Dimana tadi name-nya itu adalah mangrove dan kelasnya adalah tambak. Berarti di sini. Tadi frekuensinya 2, berarti kita isi dengan angka 2. Seperti itu. Kemudian kalian isi terus sampai selesai. Di sini nih. Name-nya itu sawah, kelasnya itu sawah, frekuensinya 2. Berarti kalian isi di kolom yang kuning ini karena udah sama ini, yang sawah. Kalian isi sampai frekuensi paling bawah. Di sini ada sungai sama sungai. Di name-nya sungai, kelasnya itu sungai. Frekuensinya 1. Kalian isi di sini 1. Kemudian ada juga yang name-nya sungai, kelasnya tambak. Ini berarti artinya saat ground check itu tidak sesuai. Jadi kalian isi di sini sesuai angka frekuensinya. Dimana name-nya adalah sungai, kelasnya tambak. Isi di kolom pertemuan antara 2 baris dan kolom. Kemudian yang terakhir adalah tambak dan tambak. Frekuensinya 2. Seperti ini. Sudah dipindahin semua belum frekuensinya? Oke, kita lanjut ya. Untuk kolom-kolom yang kosong,
yang nggak ada angkanya bisa kalian isi dengan angka 0. Artinya tidak menghasilkan apa-apa saat ground check kemarin. Oke, sudah. Terus kita totalin dulu nih semuanya nih. Pakai rumus Excel aja ya. Sama dengan sum. Kalian pilih dari yang ini nih. Lahan terbangun sampai tambak ke bawah. Itu untuk total kolomnya. Kalau udah di enter aja. Oke, biar nggak lama, kalian bisa tarik yang dari ujung sini nih ke samping. Ini udah otomatis dijumlahkan. Untuk total baris itu juga sama. Kalian tambahkan semua dari lahan terbangun sampai tambak itu ke samping. Kalian jumlahkan, kemudian kalian enter aja. Itu juga sama sampai ke bawah. Dijumlahkan semua, jadi biar nggak lama-lama kalian tarik aja nih dari ujung sini nih. Sampai muncul tanda plus hitam, kalian tarik ke bawah. Sampai ke sini nih, pertemuan antara total baris dan total kolom. Artinya, semua data jumlah keseluruhan titik itu ada 10. Ini yang nanti akan kita gunakan ke rumus akurasi. Sudah semua? Sudah atau belum? Ini pakai rumus yang ditampilin tadi ya? Iya, untuk tingkat akurasinya. Kalau untuk total kolom, total baris itu tinggal dijumlahin aja. Oke, bisa lanjut ya untuk tingkat akurasi ini. Untuk tingkat akurasi, kalian juga tinggal isi pakai persamaan Excel aja. Kalian jumlahkan dulu untuk yang bagian yang kuning-kuning highlight ini yang di diagonal. Kemudian kalian pilih-pilih, tapi jangan lupa dikasih koma setelah kalian klik. Nih, kalau udah endingnya jangan lupa pakai tutup kurung, terus dibagi sama nih total keseluruhan data. Sudah? Jadi jumlah frekuensi yang di diagonal dibagi jumlah seluruh data, seluruh titik. Oke, untuk mengubah persamaan, bukan. Untuk mengubah ke persen itu kalian tinggal pencet ini aja nih, percent style. Jadi otomatis ada kubah ke 100 dikali 100% itu otomatis dari situ. Jadi ini adalah hasil dari akurasi ground check kemarin.
Gitu teman-teman, apakah bisa diikuti? Bisa tuh. Oke, apakah sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah jelas semua? Ini berarti Excelnya dimasukin ke laporan ya, Pak? Sebagai hasil. Iya. Jadi hasilnya adalah ini nih table. Sudah? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Tuh. Ya, silakan. Mau nanya atau menjawab pertanyaan saya tadi itu? Berarti nggak usah pakai peta ya tuh di hasil. Hasilnya ada 2 aja. Kemarin kan yang peta hasil digitasi kalian kan kalian baru upload di Drive ya. Nah, itu dimasukin ke laporan aja yang hasil digitasi kalian sama tabel ini. Jadi ada 2 hasilnya. Ada lagi nggak teman-teman? Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan materi pada minggu ini. Uji akurasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih semua. Baik teman-teman udah pada diikutin ya tadi materinya. Mungkin sebelum kita tutup,